Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mengenai energy balance ya. Kemarin sudah kita contohkan soalnya ini yang 1000 kg kedelai tersusun atas 18% minyak, 35% protein, 27,1% karbohidrat, 9,4% serat dan mineral, serta 10,5% kadar air. Nah, kita akan melihat setiap komposisi ini, ya, minyaknya, kemudian protein, dan komponen-komponen lainnya. Lalu, ketika proses pengepresan menyebabkan minyak kedelai menjadi 6% di dalam biji. Jadi, setelah dipres, ya, tadinya 18% minyak ini tersisa tinggal 6%. Berarti yang dikeluarkan berapa? 13%. Ya. 14%. Ini di 12% ya dari 18% ini. 6% ini tersisa. Kemudian dengan menggunakan heksan, ini yang lain lagi ya, dengan heksan, kadar minyak yang tersisa di ampas ini 0,5%. Jadi minyaknya yang terekstrak ini dari 18% ini sekitar 17,5%. Nah, kemudian proses pengeringan, selain itu proses pengeringan menjadikan kadar air kedelai 8%. Nah, ini nanti masing-masing dijawab. Nah, teman-teman sudah menjawab. Ini saya bahas salah satu yang masuk ya. Jadi ini misal tadi ya kedelai 1000 kg. Nah, kadar minyaknya berapa? 18%. Berarti kadar minyaknya dari 1000 ini adalah 180 kg. Kemudian proteinnya 35%, berarti 350 kg. Kemudian karbohidrat 27,1%, berarti 271 kg. Dan serat dan mineral 9,4%, ini menjadi 94 kg. Ya. Kita hitung kadar air juga 10,5%, sehingga kadar airnya ini 105 kg dari 1000. Nah, kemudian setelah kita menghitung komponen-komponen tersebut, ya, yang A minyak kedelai menjadi 6%, ya. Nah, jadi kalau kita lihat bahan masuk dari kedelai tersebut ini 180 kg itu minyak, kemudian 820 kg-nya ini adalah bahan-bahan komponen lain, antara lain protein tadi, karbohidrat, ya, kemudian kadar air. Nah, ini 820 kg. Sehingga kalau hasil di tahap 1 tadi adalah pengepresan minyak kedelainya menjadi 6%. Jadi 6% ini ya, minyak kedelai ya tambahkan dengan 94% bahan lain ya. Sehingga ya minyak kedelainya ya ini ada 6/94 ya dikali 820 ya, sehingga minyaknya ini 52,3 kg ya. Ini di dalam bijinya tadi ya, 52,3 kg ini di dalam biji. Sehingga minyak yang dikeluarkan berapa? Jadi yang dikeluarkan ini dari 180 dikurangi 52,3, sehingga yang dikeluarkan adalah 127,7 kg. Ini hasil dari pengepresan. Kemudian yang B, tahap B ini minyaknya tersisa 0,5% di ampas ya. Sehingga bahan lain ini jadi 99,5%. Ya. Sehingga di tahap ini adalah 0,5/99,5% kali 820 sama dengan 4,1 kilogram ya. Sehingga minyak yang ada di dalam pelarut ya, pelarut heksan ini ya. Jadi 52,3 ya dikurangi 4,1 ya, 4,1 sehingga sama dengan 48,2 kilogram. Ya.
Kemudian hasil tahap 3 dikeringkan, ini ya, dikeringkan hingga kadar airnya ini 8% ya, 8%. Jadi kadar bahan lain 92%, sehingga kadar airnya, ya, jumlah airnya ini 62,5 kg yang tersisa, sehingga air yang menguap berapa? Air yang menguap di awal tadi 105 dikurangi 62,5 sama dengan 42,5 kg. Nah, ini adalah hasil perhitungan dari kedelai tadi ya, yang dilakukan proses 3 tahap tadi. Ya. Nah, dilanjutkan ya di dalam perhitungan tersebut bisa kita tuangkan di dalam tabel, ya, tabel keseimbangan massa dari 1000 kg kedelai. Ya, massa masuknya ini ya sesuai dengan komposisinya. Tadi ada minyak, protein, ya, karbohidrat, abu dan serat, ya, kemudian air. Totalnya adalah 1000 kg. Kemudian massa keluar, minyak yang dikeluarkan ini 127,7 tadi ya. Minyak di dalam heksan 48,8 tadi ya. Kemudian total ampasnya sekian 781. Nah, protein, karbohidrat ya, abu ini masih sama, yang berbeda hanya air tadi kan dikeringkan, airnya 62,5 yang tersisa. Kemudian minyak yang tersisa terakhir adalah 41,5 karena 0,5% tadi ya. Dan air yang hilang selama pengeringan ini 42,5, sehingga totalnya ini yang keluar ini yang adalah 1000 kilogram ya. Ini total ampas kan, ini total ampasnya ya. Total ampas. Jadi ampasnya itu masih mengandung protein, karbohidrat, abu, air ya, dan minyak ini ya. Totalnya 781,6 ya. Ya, totalnya juga 1000. Nah, ini yang disebut sebagai keseimbangan massa ya, di dalam keseimbangan massa ini di dalam proses ekstraksi minyak dari kedelai. Nah, ini adalah keseimbangan massa. Nah, kemudian bagaimana dengan keseimbangan energi ya, atau energi balance. Nah, keseimbangan energi kita bisa lihat bahwa ya, kita contohkan pengeringan kasein membutuhkan 4 meter kubik. Jadi kalau energi kita perhitungannya dengan energi yang masuk dengan energi yang dikeluarkan. Nah, ini adalah 4 meter kubik per jam gas alam energi dengan panas 800 kilojoule per mol, dengan panas dan tekanan standar membutuhkan 22,4 liter ya setiap molnya dari gas alam ini. Jika pengeringan dapat mengeringkan ya, 60 kg kasein basah per jam, pengeringan dari 55% kadar air menjadi 10%. Nah, jadi kita mengeringkan air ya, mengeringkan kasein dari 55% kadar airnya menjadi 10%. Estimasi secara keseluruhan efisiensi panas dari proses tersebut berdasarkan panas latennya untuk evaporasi kasein ini 2257 kilojoule per kilogram. Jadi kita hitung satu-satu. Yang pertama kita menghitung adalah kebutuhan panas. Kebutuhan panasnya dari mana? Kebutuhan panasnya ini dari kemampuannya untuk berapa jumlah air yang diuapkan. Ya. Jadi kita hitung dulu dari kadar air ini, yang 55% ini, kandungan airnya ini ada berapa? Kandungan airnya ada 60 kali, maaf ini bukan 0,05 ya, ini 0,55 ya. Ini 0,55 ya, perhatikan ini 0,55 sama dengan 33,33 kg. Sehingga kadar bahan keringnya, kalau ini kadar airnya adalah 33 kg, berarti bahan keringnya yang tersisa adalah 27 kg. Jadi ini ada air ini 33,
Ini padatannya adalah 27. Jadi kalau kita mengeringkan, ini airnya yang berubah, ya. Padatannya tidak. Kemudian produknya dengan kadar air 10%. Ya, harapannya 10%. Jadi kita hitung kalau kadar air sama dengan air dibagi dengan total. Jadi air plus kering, bahan kering. Sehingga 10% sama dengan X. X ini air dibagi dengan air ditambah padatan dikali 100%. X-nya sama dengan, ya kita hitung-hitung, jadi 27/9 sama dengan 3 kg. Jadi kandungan air pada produk ini adalah, dari 10% ini adalah 3 kg kandungan airnya. Sehingga air yang dibuang per jamnya berapa? Ya, dari 27 menjadi 3 kg. Ya. Dari 33 menjadi 3 kg, sehingga 33 kg dikurangi 3 kg, sehingga totalnya air yang dibuang adalah 30 kg per jam. Sehingga kebutuhan panasnya berapa? Ya, kebutuhan panasnya kita lihat panas laten tadi. Panas laten dari 2257 yang diuapkan ini 30 kg per jam, sehingga kebutuhan panas adalah 6,8 kali 10 pangkat 4 kilojoule per jam. Ya, ini adalah panas yang dibutuhkan. Nah, kemudian kita menghitung apa? Menghitung panas dari gas yang dihasilkan. Ya. Panas gas yang dihasilkan ini ada 4 meter kubik per jam, sehingga kita konversikan menjadi 4.000 liter per jam, sehingga 4.000 liter per jam dibagi dengan 22,4 liter per mol, sehingga ketemu 179 mol per jam. Jadi 179 mol per jam. Panas yang dihasilkan berapa? 179 mol tadi dikalikan 800, tadi kan 800 ya. Panasnya per mol. 800 sama dengan 14,3 kali 10 pangkat 4 kilojoule per jam. Sehingga kalau kita menghitung efisiensi panas, ini adalah panas yang dibutuhkan dibagi dengan panas yang dihasilkan. Sama dengan yang dibutuhkan ini tadi adalah 6,8 kali 10 pangkat 4 dibagi dengan 14,3 kali 10 pangkat 4. Ketemunya adalah 48%. Jadi panas yang digunakan ini ya efisiensinya adalah 48% ya dari panas yang dihasilkan. Nah, ini adalah contoh di dalam perhitungan dari energy balance. Mungkin ini saja yang bisa saya contohkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.